Kita pengen cek satu-satu yang dari Banten. Wih, banyak banget namanya satu yang angkat tangan. Banten, Tangerang 1. Ada ya, Tangerang 2. Tangerang 3. Kota Serang ada? Kota Serang, terus dari Kota Bengkulu. Oh, belum naik ini ya. Ada juga yang teman-teman dari Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jakarta nih 6 regional yang hadir. Ini udah kayak kontingen terbanyak gini ya. Sampai 6 regional. Oh, tuan rumah, tuan rumah. Ada dari Bandung. Bandung itu ada Bandung 1, Bandung 2, Bandung 3, Bandung 4, Kabupaten Bandung. Oke, kabupaten ada? Oke. Ciayu Majakuning. Oh, sebelah sini ada di depan. Oh iya. Apa sih Ciayu Majakuning apa aja? Oh, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Oke. Enggak kejauhan kalau sama Semarang. Oh, Brebes ya. Subang, Subang. Ada ya Coach Yaya tadi ada ya? Ada dari Bogor 1 dan Bogor 2. Oke. Oh, Bapak dari Bogor ya? Oh, baru tahu saya, Pak. Sukabumi 1 dan Sukabumi 2. Terus Depok, Depok 2. Ada? Ada ya. Ada juga yang datang dari Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi. Oke. Wih. Sengaja Pak, samping-sampingan Bekasi. Dan dari Karawang juga ada. Cilacap Barat. Oke. Sentral Java. Oh ini ya Pak ya. Jawa Timur. Surabaya. Tulung Agung. Oke. Bangkalan. Ada. Terus kita juga datang dari Madura Raya. Oke Bang. Dari Batu. Banjarmasin. Banjarmasin. Batam 2. Terus juga dari Lampung. Regional Papua. Ada ya. Dumai. Terus ada dari Palembang 1, Palembang 3, Medan 4. Oh, di belakang. Bali. Mana teman-teman dari Bali? Oke, dan dari Central Java tadi sudah ya. Jadi luar biasa teman-teman, komitmen dari rekan-rekan semua luar pulau ya. Dari ujung Papua juga bisa hadir, dari Bali juga. Dari Bali baru ikut di tahun ini. Ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti ketika kita mengadakan rakernas atau musyawarah nasional lagi, lebih banyak lagi yang hadir. Ya. Ya Bang? Aha, ya. Kata katanya nanti kita di Bali. Setuju? Oh, setuju. Bu Farida di Bali katanya sudah ada, nanti kita munas sama rakernasnya di Bali. Ya. Bali Papan. Balik Papan kali itu ya Bang ya. Nah, Kampung Bali Tanah Abang.
Baik rekan-rekan, untuk sesi setelah makan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Grand Champions. Nanti di dalamnya ada pembahasan mengenai manualnya seperti apa, terus ada juga pemaparan tentang Grand Champion next di tahun ini akan seperti apa. Mungkin yang akan menjadi narasumbernya Bang Sayan langsung ya? Oke, siap. Didampingi sama Ibu Faridan dan Bang Samsul? Belum ya? Oke. Saya mau lempar yang baru pertama kali tadi dari mana? Bali ya? Oke. Dari Bali saya kasih mic-nya dulu. Saya pengen tahu tanggapannya tentang Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional yang diadakan sekarang. Silakan tanggapannya. Mau yang mana? Waduh. Di sini ya, di sini ya. Di depan sebelah sini. Oh ini lebih kenceng ini. Apa ini? Bilang apa nih? Oke, sebelumnya selamat pagi. Siang ya. Oh di Bali masih pagi kalau jam segini. Oke, perkenalkan nama saya Gus Rai. Saya dari Bali. Salam kenal semuanya. Kita di sini pertama kali untuk ikut Rakernas di Jakarta. Jadi kali ini kita banyak banget dapat ilmu, khususnya untuk akademi-akademi yang kita ada di Bali nanti yang akan kita sosialisasikan apa yang kita dapat di sini. Jadi the best sih untuk Rakernas kali ini. Sekian dari saya. Harapan untuk ke depan ya semoga bisa di Bali. Semoga bisa di Bali dan bisa ini ya bisa kamar 50 terus ya. Jadi siap untuk di Bali nanti? Siap Siap ya? Siap, harus Bali, siap. Balinya sudah siap dan harus siap. MC-nya saya lagi ya? Oh gas. Ya. Yuk. Abang Didi mau ditanyain lagi nggak bang? Ada gak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Boleh. Maju dulu ke depan. Oke. Eh, Di pelonco saya ini. Enggak dong. Yang diinginkan ke depan untuk pembinaan usia dini dan remaja di Bali yang sekarang teman-teman sudah mulai bentuk, termasuk kamu sebagai penggagas lah kalian ya, termasuk siapa namanya Jerry ya. Nah, coba ceritakan apa yang ingin sebenarnya dibangun di sana. Oke, jadi harapan kita di Bali karena kan di Bali itu sekarang lagi fokus-fokusnya untuk sepak bola ya. Jadi antusias anak-anak sekarang tuh khususnya yang ada di pelosok-pelosok seperti di Bangli, Gianyar, Jembrana, Karangasem yang dimana itu masih kurang fasilitas futsal, masih kurang juga pelatih-pelatih yang berlisensi. Nah jadi harapan kita khususnya kita di Kota Denpasar yang sekarang kita ada sekitar 8 klub, 8 akademi yang dimana nanti kita akan coba untuk sosialisasikan ke masing-masing daerah. Kita akan bangun di sana. Astungkara, alhamdulillah semoga kita perlahan lah masuk ke Gianyar, yang dimana itu Gianyar itu kota seni yang dimana banyak atlet-atlet muda, termasuk di sana home base-nya Bali United juga. Nah, itu sih. Kasih semangat buat Bali. Mohon dukungannya. Mas tadi siapa namanya? Gus Rai. Apa Beli ya? Beli. Beli siapa namanya? Gus Rai. Udah cocok jadi MC? Waduh,
Transkrip mau nggak? Ngapain enggak? Oh enggak, ya udah terima kasih sekali lagi aplaus Terima untuk kasih. teman-teman kita dari Regional Bali. Saya pengen ke yang dari Batu. Nah itu baru juga ya? Ya, Maju juga. silahkan. Boleh ya bang? Boleh maju. Batu sama Tulung Agung maju. Ya, Tulung Agung, Bang Didi yang minta loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Putri Marani, bisa dipanggil April. Saya sebagai perwakilan dari AFI Regional Kota Batu. Pertama kali Rakernas ya? Pertama kali Rakernas ini. Munas sekarang namanya Munas. Munas. Nggih. Apa pertanyaan apa? Kesannya? Bang Didi yang mau nanya. Bang Didi? Saya ada mic. Ya, mana mic-nya? Oh ini. Kesannya tentang Rakernas pertama kali dan teman-teman AFI kita bersilaturahmi, kesannya gimana? Kesannya kali ini senang banget karena dipercaya buat jadi perwakilan dari Kota Batu, terus sekaligus bisa lebih mengenal lagi apa itu tentang AFI, karena sejauh ini komunikasi terkait AFI mulai dari Jatim sampai nasional itu kita masih belum sepenuhnya. Jadi penyelenggaraan di Batu sudah berjalan tapi masih belum sesempurna. Sekarang banyak ilmunya yang didapat juga kayak gitu. Semoga bisa jadi modal ya. Terima kasih. Oke. Saya sudah pernah ke Sidoarjo sebenarnya, udah beberapa kali ketemu teman-teman pelatih Batu. Iya. Waktu itu sebenarnya udah lama Batu ingin buat, dan saya bersyukur sekarang sudah ada. Sukses buat Futsal Batu, semoga terus maju dan berkembang. Tepuk tangan buat Batu teman-teman. Terima kasih. Ayo, Tulung Agung. Tulung Agung juga pertama kali nih, padahal sudah lama nih AFI-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Dulatul Masruroh, biasa dipanggil Kenung. Ya. Nah, kesannya? Untuk kesan Munas di nasional ini saya pertama kali mengikuti, karena dari tahun 2021 kalau nggak salah di Tulungagung sudah digelarnya AFI. Cuma saya masuk di dalam kepengurusan itu mulai di tahun 2025, langsung di pengurusan AFI Jatim, dan kebetulan dipercaya juga untuk hadir di acara Munas ini. Kesannya sangat-sangat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena baru kali ini ada AFI se-Indonesia kita bertemu, bisa komunikasi dan koordinasi bersama. Itu Bang. Oke. Harapan Bang Didi, Liga AFI Tulung Agung berjalan maksimal dan perkembangan akademi di sana makin maju ya. Oke. Siap, terima kasih Bang. Tugas kamu itu, oke? Ya siap. Oke, makasih. Tepuk tangan dong buat Tulung Agung. Coba MC kesannya apa untuk Rakernas? Oh iya, saya mau klarifikasi dulu ke teman-teman. Saya juga pelatih ya. Jadi bukan MC doang. Saya juga pelatih. Ya takutnya tadi, ada yang ngobrol sama saya semalam, terus dia bilang, "Abang pelatih juga?" "Iya, saya pelatih." Gitu. Pelatih MC tapi. Iya. BW mana BW? Wahyu, BW. Berarti kalau lagi nganggur bisa jadi MC buat ngisi kekosongan job. Iya, jadi alhamdulillah sekali tadi sudah beberapa perwakilan dari Bali. Tapi kayaknya belum lengkap. Itu kan yang baru pertama-pertama, yang sudah beberapa kali. Coba Abang yang paling tahu siapa yang paling. Oh iya, teman-teman dari Papua belum. Saya minta dulu yang dari Papua. Abang, saya undang ke depan. Ya. Nah. Karena ini sedikit cerita, terakhir saya ketemu sama perwakilan dari regional Papua itu di Grand Champion 2023. Sekarang saya baru punya kesempatan lagi ketemu sama regional Papua di Munas tahun 2026. 3 tahun nih baru ketemu lagi. Silakan. Cek. Ya, selamat sore untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Matias Mano, selaku Ketua AFI Regional Jayapura. Saya Albert Franciscus, pelatih juga. MC enggak?
Dulunya pelatih SSB. Di sepak bola, memang awalnya berkarir di sepak bola. Terus jadi pelatih SSB cukup lama, 9 tahun dulu. Lalu kontak Bang Didi di 2017, tahu tentang pembinaan futsal secara nasional. Iya, 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 benar. Siap. Saya ini pertama kali ikut Rakernas dan juga ada musyawarah nasional. Kesannya sangat luar biasa ya, kita bisa ketemu seluruh Indonesia dan saya bukan memang berasal dari futsal begitu. Memang basicnya bola juga, tapi digadang-gadang sama adik Albert dan teman-teman, jadi dari tahun 2022 jadi ketua AFK, jalan 1 periode 2 tahun. Lalu saya lihat bahwa saya tanya, kok kenapa ada usia pembinaan tapi nggak jalan begitu. Artinya secara kepengurusannya, walaupun dari 2018 si Albert dan teman-teman sudah jalanin begitu, tapi kita lihat bahwa di sepak bola maupun futsal itu, di timnas itu setiap tahun walaupun cuma satu tetap menggelontorkan ada pemain yang top gitu. Jadi ibarat Papua itu dari lahir langsung jadi. Nah yang proses ini itu seperti jarang terjadi begitu. Yang kami alami ya di Papua gitu. Jadi mungkin karena bakat alam atau apa seperti apa, jadi langsung mengandalkan fisik dan yang teknik-teknik yang alami yang ada aja. Nah proses ini yang tidak ada sama sekali. Nah maka saya lihat bahwa ini harus dibentuk. Makanya kemarin dibicarakan tentang ekosistemnya. Memang di sana kita lihat bahwa memang dari para pembina atau yang di atasnya juga kurang begitu peduli dengan pembinaan begitu ya. Terus dukungan orang tua juga masih sangat kurang begitu. Anaknya bagus tapi orang tuanya ya pedulinya cuma dengan kehidupan, pekerjaan dan lain-lain, tapi anaknya yang cari sendiri. Nah berarti di sini dibutuhkan orang-orang seperti kita untuk menggabungkan keduanya itu supaya prosesnya ini jalan begitu. Karena yang kita butuh itu kan proses begitu, bukan hasilnya. Nah sekarang sementara ini kita semua sementara dalam proses begitu. Dan saya sangat berterima kasih pertama kali ketemu dengan teman-teman. Saya juga ada beberapa diskusi dengan teman-teman dari daerah lain, banyak dapat masukan, dapat banyak informasi yang tentunya kembali kita bawa ke daerah kita masing-masing untuk kita kembangkan. Itu, dan kami masih banyak butuh dukungan, masukan dari terutama Pak Ketua dan pengurus yang baru dilantik kemarin. Selamat kami sampaikan untuk biar memberikan panduan-panduan yang masukan kepada kita semua di daerah. Kemarin saya ikuti juga bagaimana kita menyusun struktur, menyusun panduan baik itu untuk koordinator wilayah, regional dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Harapan kami juga ke depannya ya Raker ini atau Munas ini bisa juga ke Jayapura gitu. Jadi teman-teman bisa ya mungkin 10 tahun dari sekarang lah. Kalau amin. Kalaupun satu periode ini selesai kan masih bisa nabung kan untuk 5 tahun ke depan untuk ke Jayapura gitu. Jadi ya kapan lagi mau ke Jayapura kan kalau dengan momen seperti ini kan, dengan momen kita Munas kan yang dari Aceh, dari Sumatera bisa datang, dari Papua bisa datang. Nah ini ya kita bisa juga ke Jayapura. Nah berbicara tentang kedatangan kami juga ya teman-teman sekalian ya, memang perjalanan kami ini cukup panjang. Kalau daerah gitu 5,5 jam. Dengan biaya tiket juga cukup mahal. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri buat kita. Bagaimana kita mengikut Grand Champion. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa buat kami di Jayapura khususnya. Kalau satu tim berangkat 20 orang aja, kali tiketnya sudah lumayan begitu. Jadi ya kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar ya mungkin 200 juta untuk hanya untuk ikut Grand Champion seperti itu. Tetapi ya di tengah banyaknya turnamen dan kompetisi yang ada di sana, salah satu nilai tawar yang bisa kita berikan dari AFI hanya GC itu, Grand Champion itu. Gak ada yang lain begitu. Banyak yang bikin turnamen
Yang bikin liga di Papua tuh, di Papua regionalnya cuma satu. Papua sebesar itu ada 6 provinsi, cuma satu, regional Jayapura. Nah regional Jayapura itu ada di kota Jayapura, ibu kota provinsi Papua. Dan ibu kota provinsi Papua itu yang dekatnya tuh Kabupaten Jayapura sama Kabupaten Kerom. Jadi kita satu regional tuh ada 3 kabupaten di situ. Dan timnya tidak banyak, tidak sampai 20 akademi yang ada di sana begitu. Klub futsal banyak, tapi untuk mau transformasi menjadi akademi atau membuat akademi itu jarang sekali begitu, belum berpikir ke sana. Dia masih berpikir orientasinya kepada saya juara dapat nama dan bagaimana saya dapat hadiah uang. Itu yang masih ada di mindsetnya mereka seperti itu. Nah sedangkan kalau kita kan masih memberikan hadiah berupa barang dan seperti yang kita ketahui bersama begitu. Nah ini menjadi tantangan, jadi mereka bikin turnamen. Ada turnamen banyak dari kategori umum sampai anak SD ada, tapi hadiahnya tetap uang. Nah kami juga berusaha bagaimana supaya apa yang bisa menjadi nilai tawar, nilai jual daripada AFI. Salah satunya Grand Champion. Jadi menjadi tantangan buat kami pengurus, juga untuk membantu supaya mencari sponsor, untuk membantu supaya adik-adik ini kalau juara bisa ikut GC, berangkat ke sini. Kita tahun 2023 sudah mengirimkan U16 ke sini waktu itu kalau tidak salah di Bandung ya. Ya itu berangkatnya pakai Hercules. Jadi kita dibantu sama Auri. Begitu. Terus tahun 2018 ya pertama ya. Iya. Gitu. Jadi tahun ini juga kita usahakan untuk berangkat ya satu-satunya biaya pesawat yang murah cuma kalau pakai Hercules gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa formatnya nanti dilihat seperti apa begitu supaya kita bisa ada nilai tawarnya untuk Grand Champion. Terima kasih untuk semuanya, untuk dukungannya. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbicara di sini. Kesempatan ini juga kami tunggu. Sebenarnya kemarin mau ngomong begitu, cuma mau ngomong apa begitu kan, gitu. Tapi saya bilang sama Albert begitu, kita juga harus ngomong begitu kan, jauh-jauh biayanya mahal. Kalau nggak ngomong di sini kan, biar masuk rekaman gitu. Baik, terima kasih untuk pengurus semuanya. Sampai jumpa di Raker di Jayapura ya, ditunggu. Oh, silakan. Kalau ke Fak-Fak jauh kayak dari kurang lebih Jayapura lewat Bali lah dikit. Begitu. Iya. Jayapura lewat. Jadi ya kayak dari Jakarta ke Bali lah begitu. Iya. Jakarta Bali lah, jauh begitu. Iya. Iya. Kalau kata kita dulu sekolah kan luas Papua tuh 6 kali Pulau Jawa. Nah kurang lebih bisa dikali-kali aja. Jadi kalau ke Fak-Fak mungkin Jawanya mungkin 2 kali begitu. Kalau ke 3 kali lah dari Jayapura ke Fak-Fak itu 3 kali Jakarta Surabaya kurang lebih seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Abang mau speak lagi. Kalau saya cuma satu, jangan lupakan Papua. Pak siapa ya? Pak, ke Papua saya juga MC-nya ya? Iya, saya mau mengalami 3 kali bolak-balik dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf ada yang jauh juga, saya dari Kalimantan belum dipanggil. Tapi nampaknya sudah siap ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesan-kesannya. Alhamdulillah kesan-kesannya positif dan memang itulah perjuangan dari kita semua untuk membesarkan rumah kita yaitu Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Terima kasih rekan-rekan. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk lagi ke materi pembahasan mengenai Grand Champions. Di depan sudah ada Ketua Bapak Sayan Karmadi, ada Ibu Farida dan juga Bang Samsul. Untuk itu pembahasannya langsung saja saya serahkan kepada narasumber. Boleh beri aplaus rekan-rekan.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bang Sayan Karmadi, abang-abang para pembina, para penasehat, dan para pengurus API pusat dan regional serta wilayah, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Izin menyampaikan sedikit pemaparan tentang rencana pelaksanaan babak Grand Champion AFI tahun 2026. Ya, nih. Itu aja. Kan sudah dibilang ya. Dasar pelaksanaan babak Grand Champion API itu sudah termuat di panduan API dan manual liga. Jadi saya rasa tidak perlu saya sampaikan biar lebih menghemat waktu ya. Karena teman-teman mungkin bisa lebih sering-sering membaca dan menghafal, apalagi ketua-ketua wilayah. Lewat. Penetapan operator Grand Champion API tahun 2026. Jadi waktu di bulan Maret kita sempat meluncurkan bidding operator Grand Champion API tahun 2026 sampai 2029. Jadi kita sudah menggunakan kontrak kerja selama 3 tahun. 2026 sampai 2028. Dari hasil bidding yang kita lakukan, yang mengajukan menjadi operator yaitu ada 2 badan usaha. Yang pertama adalah Maxima Sport Organizer dalam perseroan terbatas dari Maxima High Technology dengan penanggung jawab yaitu Bapak Ponda Daulika. Dan yang kedua itu Koperasi Olahraga Merah Putih, sebagai penanggung jawab itu Bang Ingan Pane Habibi. Berdasarkan dari hasil penetapan dan penilaian serta peninjauan, maka tim dari AAFI pengurus pusat menetapkan atau memutuskan untuk menunjukkan berdasarkan persyaratannya, yaitu ditujukan kepada Maxima Sport Organizer atau dari PT Maxima High Technology. Adapun untuk yang dilaksanakan yaitu kategori usia 13, 16 putra dan putri serta usia 10 tahun. Kalau untuk 10 tahun ini sifatnya mandiri atau API pusat hanya merekomendasikan. Untuk rencana tanggal pelaksanaan itu dilaksanakan pada tanggal 27 November sampai 6 Desember tahun 2026. Sementara untuk batas pengisian di aplikasi bakat itu maksimal tanggal 14 hari sebelum pelaksanaan. Untuk rencananya pelaksanaannya kapan nanti akan disampaikan oleh dari PT Maxima ya. Izin kepada Pak Ponda tadi sudah hadir, jadi nanti kita dengarkan saja presentasi apa yang akan disampaikan dari operator pelaksanaan Grand Champion API 2026 sampai 2029 nanti. 2028, oke. Sorry. Calon pelaksanaan peserta babak Grand Champion 2026 berdasarkan regional yang sudah meregistrasikan di tahun 2026 dari masing-masing kelompok usia, baik itu 13, 16 putra dan putri, mengikuti jumlah peserta dan aturan yang sudah ditetapkan di manual liga di luar teknis dan kesepakatan di regional, seperti jumlah kuota tim dan sistem liga yang dilaksanakan di wilayah atau regional, melaksanakan liga 2 putaran penuh atau 2 putaran atau home away.
Mengikuti babak playoff yang sudah ditetapkan oleh AAPI Pusat, membuat berita acara hasil pertemuan antar grup regional yang sudah ditentukan pada saat meeting penyesuaian babak playoff dan Grand Champion, melaporkan hasil pertemuan dan melaju ke babak Grand Champion ke AAPI Pusat, dilampirkan berita acara pertemuan dan hasil pelaksanaan, mengisi surat pertanggungjawaban mutlak bagi yang sudah melaksanakan playoff serta sudah terdaftar di aplikasi bakat. Babak playoff Grand Champion AAPI 2026. Teknis pelaksanaan diatur di wilayah atau di provinsinya masing-masing. Seperti atau perwakilan playoff, sistem pertandingan, biaya pelaksanaan, operator atau pelaksanaan dan lain-lain. Melaporkan berita acara pertemuan dan berita acara hasil dari playoff kepada AAPI Pusat disertakan dengan peringkat dari masing-masing kategori. Batas pelaporan untuk yang mewakili ke babak Grand Champion paling lambat tanggal 31 Oktober 2026 pukul 20. Pengurus wilayah berhak menjadi tim penilai atau tim verifikasi regional. Jadi minta tolong untuk pengurus regional, pengurus wilayah atau koordinator wilayah untuk yang menjadi tim verifikatornya. Berdasarkan transparansi, keterbukaan, dan akurasi data, melaporkan hasil pertemuan awal berupa berita acara dan hasil dari pertandingan, mendaftarkannya ke aplikasi bakat. Aturan umum babak playoff Grand Champion AAPI 2026 diambil perwakilan tim di setiap wilayah atau grup pada babak playoff berdasarkan penunjukan yang ditetapkan. Pemain yang dapat mengikuti babak Grand Champion yaitu pemain dari akademi yang juara di regional atau mewakili di babak playoff wilayah. Kemudian diperbolehkan untuk menambah atau mengganti sebanyak 5 pemain dari pemain terbaik yang bermain di putaran kedua di regionalnya masing-masing. Dibuatkan dengan surat peminjaman pemain atau surat izin dari akademi sebelumnya yang diketahui oleh ketua regional. Keabsahan data pemain menjadi tanggung jawab pengurus regional, pengurus akademi, dan orang tua pemain. Tidak dibenarkan pencurian umur, dan pencurian pemain atau pemain ilegal. Bila ada yang melanggar dan terbukti salah, maka regional, baik itu tim ataupun pengurus, akan dikenakan sanksi atau hukuman, tidak dapat mengikuti babak Grand Champion atau playoff di 2 tahun dan tetap meregistrasikan di setiap tahunnya. Rules dan regulasi babak Grand Champion akan dibahas pada saat manajer meeting babak Grand Champion. Yang tidak diperkenankan mengikuti playoff dan babak Grand Champion, yang pertama, regional melakukan kompetisi atau liga tidak sesuai dengan manual liga. Misalnya, jumlah peserta kurang dari 6, melaksanakan liga tidak 1 musim penuh atau home away, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti babak kualifikasi atau playoff dan Grand Champion. Regional yang bermasalah dalam pelaksanaan dan perpindahan pemain, pencurian umur, dan pemalsuan data, maka regional tersebut tidak bisa mengirim perwakilannya untuk jenjang selanjutnya. Jenjang selanjutnya maksudnya di playoff atau Grand Champion. Regional yang sudah dalam masa sanksi atau hukuman. Wilayah yang tidak melaksanakan playoff dan dari hasil yang sudah ditentukan. Jadi ada yang satu wilayah kan ada beberapa regional, tapi dia tidak melakukan playoff, maka tidak bisa mengirimkan perwakilannya ke babak Grand Champion. Sanksi diberikan untuk regional dan timnya bila ada calon peserta mundur setelah penetapan tanggal penutupan penyerahan data, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2026. Tim atau akademi perwakilan mundur pada saat pelaksanaan babak Grand Champion AAPI. Jadi kalau misalnya lebih dari tanggal 31 Oktober ada tim ternyata dia mundur gitu, nggak jadi berangkat, maka regionalnya akan dikenakan sanksi.
tidak memberikan berita acara dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti babak Grand Champion. Terbukti memalsukan data diri pemain dan melakukan pencurian umur dan pencurian pemain. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pemaparan babak Grand Champion. Mungkin ada pertanyaan, boleh disampaikan. Oh, mungkin ada tambahan, silakan Bang Sayan. Oke, kemarin sempat ada 2 yang mengajukan tuan rumah ya. Ada 2, ada Bang Ingan sama PT Maxima, karena udah kita verifikasi juga untuk GC 3 tahun ke depan akan ditangani oleh PT Maxima melalui Maxima Sport Organizer. Jadi kita udah fokus di 3 tahun, sudah ada yang fokus menangani di GC-nya. Mungkin domisilinya kan ini PT-nya di Kuningan, jadi mungkin untuk tahun ini adanya di Jatinangor. Tahun ini ada di Jatinangor. Tapi untuk 2 atau 3 tahun ke berikutnya akan ditentukan. Maksimal pasti tetap di Jawa Barat, tidak akan keluar dari Jawa Barat. Mungkin bisa di Bekasi, mungkin bisa di Kuningan, atau mungkin bisa di Bogor. Tapi tergantung dari kondisi nanti. Tapi itu akan jauh-jauh hari akan diumumkan. Tapi untuk yang besok akan tetap di Jatinangor. Itu aja informasinya. Terus poin-poin ini tidak banyak berubah ya Sul ya. Yang kena sanksi juga udah ada beberapa tim atau beberapa wilayah ya udah pernah ya. Kemarin ada 3 tahun lalu ada 3 regional yang kena sanksi. Tahun sebelumnya ada 1-2 regional, cewek juga ada 1, cowok 1 ya. Jadi saya berharap dengan adanya aplikasi ini bukan cuma sekedar udah Bang lepas tangan, tidak, sekali lagi bantu controlling. Karena nanti hukumannya bukan berlaku hanya ke tim tersebut. Sama controlling itu ada di daerah gitu. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman semuanya, by data ini penting karena berhubungan sama tanggung jawab kita juga ke depannya gitu. Sekali lagi mudah-mudahan dengan kami dari pusat bekerja sama dengan PT Maxima dengan durasi 3 tahun, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi GC-nya di mana, kapan gitu, siapa yang ngurusin. Besok udah ada fokus. Jadi kadang kemarin-kemarin tuh alternatif GC itu nggak ada duit, tenang, ada Saka, aman. Yang penting bayar wasit ada, hadiah Bang Didi urusannya. Jadi sekarang kita nggak gitu, jadi kita pengen 3 tahun. Nanti 3 tahun ke depan ada bidding lagi berbentuk PT ataupun siapa yang memang benar kuat. Tadi juga udah sedikit ngobrol ada sama Bang Ingan, ada kita pengen bikin Copa, nanti kita cari lagi gitu. Jadi pengennya semua kompetisi ada. Jadi Copa itu pengennya tadi sedikit ada ide-ide sedikit lah kita ngobrol-ngobrol. Karena nanti pengennya yang GC udah ada, nanti Copa juga ada. Tapi Copa itu yang emang nggak kesempatan ke GC bisa main daftar di Copa. Nanti next gitu. Nanti teknisnya kita akan lakukan. Tapi yang pasti ide-idenya akan makin banyak. Enak nih ngumpul kayak gini, idenya banyak. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman di regional sebagai pengurus panjang tangannya kita, apapun harus adil sama teman-teman, harus controlling. Karena poin ini penting untuk GC kita ke depan. Jangan cuma pengen GC tapi semuanya dilanggar, repot juga. Ya, tolong bantu controlling. Itu aja dari saya mungkin. Terima kasih. Dilanjutkan apa? Bang Samsul, ada pertanyaan? Silakan. Tunggu sebentar Bang. Oke, terima kasih. Yang mau ditanyakan yaitu untuk usia 10. Di situ kan mandiri. Kalau mandiri itu apakah boleh 1 atau 2 tim yang mengikuti untuk U10? Terima kasih. Iya, kalau itu nanti diatur. Kalau ini kan sebenarnya bukan baru sekali. Ini udah berjalan hampir 3 tahun atau 4 tahun? 3 tahun. Sudah jalan 3 tahun. Nah, nanti ada teknisnya sendiri sebenarnya kalau yang U10. Tapi memang kalau kita tidak mengatur itu di sini, nanti teknisnya ada lagi misah. Iya, terima kasih. Ya. Ada lagi?
Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan gini. Ada yang nanya. Ini belum ada pembagian wilayah, ya. Jadi memang untuk pembagian wilayah kan berdasarkan informasi yang sebelumnya kami sampaikan, ada kalau misalnya untuk wilayah Jawa, misalnya dia udah konfirmasi terus tidak hadir, nah itu pasti akan menjadi peninjauan kita untuk menjadi peserta GC ya. Yang benar nggak? Yang kemarin saya sampaikan di surat pemberitahuan. Jadi itu kita juga masih coba menghitung kembali. Jadi nanti paling lambat di tanggal akhir Juli inilah kita akan Zoom meeting, kita akan sosialisasikan untuk pembagian atau pemetaan wilayah babak playoff dan babak Grand Champion. Itu aja. Bang Ingan, ada 2 tadi, yang itu 1 Bang. Yang ini dari Saya mau nanya, mau konfirmasi aja. Tadi kan kalau nggak boleh ikut GC kalau 1 putaran sama kurang dari berapa Kak? 6. 6. Untuk regional yang baru. Oh. Yang kurang dari terus tahun kan. Mau nanya kalau gitu. Di tempat saya kan ada perempuan, putri, itu cuman 4. Berarti nggak ikut belum boleh ikut GC? Oke, sebentar izin dijawab ya teman-teman semuanya. Terkait kategori putri, sebenarnya ini juga bukan kali pertama ya diinformasikan bahwa untuk putri itu kita mentoleransi. Jadi putri itu kan perkembangan di daerahnya cukup berbeda-beda ya. Jadi untuk di regionalnya yang punya putri, mau itu 4 tim, 5 tim, 6 tim, kita besar harapannya justru teman-teman terus menjalankan. Nah untuk nanti kuota di GC-nya itu akan didiskusikan kembali sama Bang Samsul seperti biasa ketika nanti sudah datanya masuk ke pusat semua, lalu kita kaji apakah masuk semua ke dalam kuota 24 maksimal yang kita sediakan. Kalaupun tidak, nanti itu akan didiskusikan gitu, seperti itu. Ya kalau putri 16 tim. Nah nanti itu akan didiskusikan. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya biasanya mekanismenya yang sudah pesertanya lebih dari 6 misalnya itu akan menjadi prioritas lolos gitu kan. Nah nanti yang sedikit-sedikit juga kemarin banyak yang berjalan. Bandung juga dikasih kesempatan, wilayah lain juga ada kayak dari Jawa juga dikasih kesempatan. Tapi mungkin kita perlu melihat data itu terlebih dahulu. Terus masih ada, betul masih ada. Karena putri ini kan masih cukup terbuka ya. Bahkan kita juga terus selalu mengajak gitu. Saya juga ke beberapa teman-teman yang konsultasi terkait Liga Putri itu sering sekali menyampaikan bahwa meskipun ada 4 tim, silahkan digelar saja, dibuat liganya, tapi jangan lupa menginformasikan ke kami ke pihak pusat agar kami tetap bisa memantau gitu. Yang penting selagi regulasinya sesuai manual liga nggak jadi masalah, khusus untuk putri ya. Nah termasuk untuk pertanyaan tadi yang kategori U10 itu juga sama. Dari tahun-tahun sebelumnya itu akan menjadi hak dan wewenang dari PT yang nanti terpilih gitu. Kuotanya berapa yang disediakan, terus arahnya kemana, mekanismenya seperti apa, itu akan disosialisasikan kembali. Karena sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Setelah penentuan nanti pasti akan ada baik itu manajer meeting pertama, kedua, dan pembahasan paparan lainnya bersama operator Grand Champion. Seperti itu mungkin. Ya, Bang Samsul, tadi waktunya akhir November ke 6 Desember ya? Betul. Nah ini mungkin kalau bisa ditinjau kembali Bang Zayan, Bang Samsul. Karena ini saya lihat kalender pendidikan itu bertepatan dengan ujian semester. Jadi kalau bisa dilihat kalender pendidikan bisa dimundur pertengahan November, jadi tidak mengganggu ujian anak sekolah. Kemudian juga biasanya di Desember itu high season. Jangan nanti si tim bisa berangkat ke Jakarta, pulangnya nggak bisa Bang, ngadu pula nanti dia ke ketuanya, capek kita Bang. Itu masukannya Bang, tolong timing waktunya itu diperhatikan kalender pendidikan dan high seasonnya. Terima kasih. Oke, izin Bang Ingan menjawab pertanyaan ya. Yang pertama ya saya juga sudah meninjau untuk kalender pendidikan. Nah yang saya tinjau itu mungkin saya ambilnya di daerah DKI Jakarta sama di Jawa Barat. Tapi saya kalau untuk di daerah, karena kan kebetulan di DKI Jakarta sama di Jawa Barat itu memang di tanggal 7-nya itu sudah mulai penilaian akhir semester ganjil gitu ya. Memang
agak sedikit mepet gitu. Tapi setelah peninjauan kembali, kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, misalnya setelah PAT itu maka high seasonnya malah lebih tinggi lagi, bukan gitu ya Bang Ingan ya? Oh, di lebih awal jadinya? Di pertengahan November. Ya, jadi kalau kemarin sudah kita sampaikan berdasarkan peninjauan dan pengajuan dari PT atau organizernya, kayak gitu Bang Ingan. Mungkin Teh Farida mau menambahkan. Kalau saya sedikit menambahkan terkait mungkin pernah juga menjadi operator Grand Champion. Jadi memang akan cukup sulit teman-teman untuk menyelaraskan kalender pendidikan se-Indonesia. Karena tentunya di Jawa dan luar Pulau Jawa itu cukup berbeda-beda gitu. Tapi 2 tahun sebelumnya gitu, saya ingat banget dari Palembang yang karena ini momen yang cukup baik dan mereka juga dengan persiapan yang baik dan diinformasikan juga dari jauh-jauh hari. Jadi meskipun mereka nanti setelah GC itu besoknya ujian, tepat nih kayak ini, mereka tetap datang karena mereka mengemas ini dan mengkomunikasikannya dengan baik sekali gitu kepada pihak-pihak sekolahnya. Akhirnya pihak-pihak sekolahnya memberikan toleransi, orang tuanya mengizinkan dan juga memberikan kelonggaran-kelonggaran itu. Nah, mungkin masukannya diterima, tapi keputusannya itu menjadi keputusan nanti PT. Karena menurut saya itu tadi sepengalaman saya memang akan cukup sulit. Itu yang penting kita dari teman-teman anggota harus mengunci tanggal, tahu dari jauh-jauh hari agar bisa mempersiapkan segala persiapan izin dan yang lain-lainnya juga dari jauh-jauh hari. Seperti itu kalau menurut saya. Nah nanti selebihnya putusan detailnya itu kan pasti akan dibahas tadi yang sudah diceritakan, akan ada manajer meeting berikutnya yang langsung bersama dengan pihak PT Maksimanya, seperti itu. Oke, nggak apa-apa, masukannya bagus nih, tapi mungkin untuk next ke depan yang pasti nih, untuk kan sekarang sudah ada mungkin next ke depan saya berharap teman-teman di daerah mengirimkan jadwal ujian ya. Mungkin better begitu kali ya, bagusnya next ya. Jadi setiap daerah mungkin Medan kemungkinan, karena kan bicara kalender pendidikan ini kan nggak seragam ya. Mungkin next kita harus masing-masing daerah atau provinsi mengirimkan jadwal ujiannya untuk bisa diselaraskan gitu loh. Karena kalau sekarang kan posisinya yang ini, sedangkan kan kita tahu sendiri kalau GOR itu nggak bisa yang geser semaunya juga gitu. Tapi mungkin idenya maksud saya mungkin nanti dari Medan ngirimin, dari Kalimantan ngirimin jadwal-jadwal kalender sekolahnya itu yang ujian kira-kira per tanggal berapa. Nanti kami dengan pihak PT Maksima akan diskusikan lagi untuk next tahun depan sebisa mungkin. Nah, ini akan berhubungan sama jadwal liga. Yang pasti harus dimepetin lagi. Jangan dimundur-mundurin gitu. Benar nggak? Pasti itu nggak boleh mundur lagi tuh. Karena kalau dimajuin nanti di bulan November, next bulan November, liganya harus selesai di minimal Agustus. Udah playoff atau ya kan? Agustus September itu udah playoff, nggak bisa lagi selesai liga, sedangkan kemarin kita Agustus baru selesai kan juga. Nanti mungkin masukannya bisa diambil, tapi saya juga minta input data ujian anak-anak di daerahnya itu harus juga per tahunnya kita harus jelas untuk menentukan itu biar ya untuk tahun depannya biar enak gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin Bang Samsul lihatnya sesuai dengan ininya juga ya. Karena kita kemarin deal-dealannya sebegitu. Karena kita minta hari ini harus ada tanggal, karena kan teman-teman udah enak lempar ke sananya. Sudah koordinasi sama lapangannya kayak gimana begitu. Gitu ya, Bang Ingan, yang lain juga sama ya. Tolong bantu juga kirim biar nanti bisa sinkron antara amannya di mana sih, biar anak-anak juga nggak keganggu sama uji-ujiannya kan. Mungkin itu aja kali ya. Ada lagi? Ada? Silakan.
Izin bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan aja untuk Bang Sayan. Sebenarnya kalau ujian dan penerimaan rapot di awal semester ataupun semester 2 itu hampir sama gitu ya. Kalau di semester 1 pasti ujian itu akan startnya dari 1 Desember sampai penerimaan rapot itu bisa di 20 atau 20 maksimal 24 gitu ya. Jadi panduan kita ke depannya adalah karena di di Kaldik nasional pun itu tidak akan berbeda jauh sama yang di daerah sama yang di kota. Hanya sekolah itu disuruh memilih di tanggal berapa, dari tanggal 1 sampai 24 itu ya silakan diatur prakteknya kapan, tulisnya kapan, seperti itu. Jadi paling amannya memang saya sepakat dengan Bang Ingan yaitu di bulan 11 gitu. Mungkin kita kan karena belum pernah berangkat GC ke luar kota gitu ya, yang naik pesawat gitu. Jadi kita hampir rata-rata nggak merasakan gitu. Tapi kalau teman-teman yang daerah pasti sudah merasakan dampak mungkin beberapa tahun yang lalu seperti itu. Ini menjadi pertimbangan juga, dimohon digeser juga tuh di bulan November untuk kedepannya. Kalau memang di tahun ini sudah terjadwal, mungkin kita harus siap menerima gitu ya, mengikuti arahan dari nasional seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya pasti kita akan evaluasi buat next. Makanya saya butuh soalnya tadi karena milih kan susah nanti. Karena suruh milih tanggal sekian sama tanggal sekian untuk ujian di sekolah masing-masing kan. Nah itu mungkin yang saya butuhkan nanti data itu. Karena pada saat kita memutuskan itu, kita tidak memberatkan satu sama lain gitu. Kalau sekarang kan memang kita harus kejar karena tanggal hari ini kita mau kongres, kita harus tentuin secepatnya kan tanggal dan ininya gitu. Paling aman sih mungkin 11 pertengahan Bang. 11? Izin karena saya kepala sekolah jadi jadi agak paham di jadwal Kaldik gitu. Terima kasih. Novembernya di pertengahan ya untuk tahun depan. Ya, yang pasti kita akan ini di November pertengahan lah ya. Di kemungkinan di minggu pertama next ya. Kisaran gitu ya kali ya. November di perkiraan awal November. Pertengahan aman ya. Coba nanti kita lihat lagi makanya schedule-nya ya, karena kita juga kemarin menentukannya sesuai dengan DKI sama Jabar soalnya. Jadi kalau ada Bang Ingan ada ya sedikit, kalau biasanya kan ada ini ujian tengah semester juga, biasanya itu di Oktober Bang gitu. Jadi selesai ujian tengah semester, mereka di bulan 11 itu biasanya agak aman tuh tanggalnya. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Intinya masukannya kita terima karena yang pasti pasti itu butuh info itu untuk menentukan. Kalau kemarin kan kita berdasarkannya Jawa Barat sama DKI patokannya. Cuman kan kalau Bang Ingan berarti kan ada selisih sedikit nih gitu. Mungkin kan yang di sini enggak aman, yang di sini enggak, yang jauh kan Bang Ingan enggak. Nah maksudnya next saya minta butuh data itunya. Karena kan nggak bisa disamain tadi gitu. Kadang milihnya di sekolah ini perkiraan ini. Kalau di misalkan November di pertengahan, kalau di akhir problem nggak? Kan itu udah selesai misalkan. Masalah dengan tiket nggak? Nanti itu kita pikirkan lagi. Apalagi kondisi yang sekarang kita luar biasa nih. Yang naik pesawat tuh luar biasa gitu. Kalaupun naik kapal lumayan perjalanan kan gitu. Itu yang kita pikirkan. Tapi memang yang untuk tahun ini karena kita memang fokusin di tanggal ini harus ada jadwal, tempat dan semuanya. Saya minta sama PT ya kita tentuan di sini tanggalnya. Kalau kemarin kan antara tanggal segini sama tanggal segini ya, tahun lalu kan begitu. Kita kan nggak mau teman-teman datang ke sini udah nggak tahu ntar masih awang-awang bulan ini apa bulan ini gitu. Kemarin kita push teman-teman di PT Maxima tanggal ini harus ada tanggal. Teman-teman datang udah tahu tanggal, gen C-nya kapan gitu. Jadi kemarin kita ngebut dengan waktu yang ini, habis kesepakatan, tanya lapangan, tanya ini ya, akhirnya muncullah tanggal ini gitu. Yang aman buat kita juga panitia dan lapangan juga, begitu. Ya. Oke, masukannya saya tetap terima, tapi tahun depan sebisa mungkin data yang itunya, jadi nanti kita nggak patokan lagi DKI Jabar doang. Kita maunya juga yang Kalimantan ini loh Bang, ujiannya mulai nanti kita tahu gitu. Itu aja ya. Terima kasih. Oke.
Sudah tidak ada ya. Jadi setelah ini kita lanjut ke pemaparan program kerja yang kemarin sudah kita bahas. Jadi bukan pemaparan sih, sedikit pembahasan aja. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kerja. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin sedikit menjelaskan, sebetulnya ini sudah kemarin di spill sedikit sama Bang Sayan. Ini tidak paparan detail, hanya memaparkan secara garis besar saja beberapa program yang memang sudah dibicarakan, agar nanti ketika program ini dijalankan di mungkin beberapa bulan ke depan atau tahun depan gitu berikutnya, nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang cukup signifikan gitu. Oke, nah ini terkait dengan pengembangan organisasi. Jadi memang kemarin ada 7 divisi yang cukup gemuk ditambahkan di tahun ini. Divisi-divisi ini memang kita bentuk untuk mengawasi AAFI lah ya, agar memang bisa berjalan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mulai dari sisi legalnya, terus nanti dari organisasinya, dari liganya, media relationnya, agar lebih rapih lagi. Termasuk ada IT yang menangani bakat, terus di sini ada kreatif bisnis juga, dan termasuk nanti ada bidang pengembangan pelatih. Nah ini terkait legalitas pemberian bantuan konsultasi hukum dan perlindungan anak. Mungkin di sini juga sedikit dijelaskan bahwa ada program yang memang didiskusikan dengan Bang Sayan, sepertinya perlu mulai kita tata dengan rapi terkait bantuan konsultasi hukum, yang dimana dari beberapa tahun sebelumnya ada beberapa kasus terkait seperti perundungan, pelecehan seksual, baik itu putra maupun putri. Nah itu akan menjadi konsen yang coba difikirkan oleh pusat untuk mengatur nanti skemanya seperti apa. Dan dari pusat juga mungkin nanti akan ada tim yang bisa memberikan bantuan konsultasi hukumnya. Jadi ketika ada hal-hal atau aduan-aduan, termasuk juga terkait misalnya keributan di regionalnya, misalnya dalam kompetisi liganya gitu, yang lari ke sosial media atau seperti apa, nah itu juga bisa kita berikan bantuan konsultasi hukumnya. Nanti sifatnya dari kita konsultasi. Kenapa sekarang kita mengadakan ini ya, jujur kita ingin menjaga nama baik AAFI. Jadi jangan sampai ketika ada permasalahan itu tiba-tiba naik ke sosial media tanpa satu regionalnya tahu, tanpa pengurus pusatnya tahu, dan kita pun tidak tahu gitu. Nanti yang kita jaga itu satu siswa, karena mereka di bawah umur, tentunya perlu didampingi oleh psikolog, karena nanti juga tim bantuan konsultasi hukum juga akan melibatkan itu gitu. Dan kami juga di sini tim konsultasi hukum itu akan membantu mengarahkan bagaimana untuk menyelesaikannya gitu. Setidaknya nanti teman-teman bisa sharing bagaimana ketika ada kejadian di daerah terkait hal-hal tersebut, langkah apa yang harus diambilnya itu terarah lah. Jadi jangan sampai terjadi lagi di daerah atau regional wilayahnya ramai, tapi di pusatnya masih tidak tahu apa-apa. Nah tolong kepada para pengurus regional maupun pengurus wilayah lebih hati-hati lagi, lebih bisa mengkoordinir lagi terkait hal-hal tersebut, dan nanti bisa mengkonsultasikan ke pengurus futsal di bidang konsultasi hukum dan perlindungan anak. Nah ini untuk pengembangan kompetisi, ini yang tadi dipaparkan ya, salah satu mengembangkannya ya dengan kita menentukan operator Grand Championnya untuk 3 tahun ke depan. Selanjutnya mungkin karena ini sudah dilimpahkan kepada PT, maka dari pusat akan fokus untuk mengkonsep rencana kompetisi ASEAN Academy Championship yang semoga dalam waktu 1 atau 2-3 tahun ke depan maksimal dalam masa jabatan ini bisa kita kejar untuk dilaksanakan.
Dan yang ketiga mungkin mengkaji itu festival kompetisi usia di luar Grand Champion AAFI. Yang misalnya tadi U10, kita kan harus mengkaji dulu apakah nanti bisa menjadi Grand Champion atau tidak. U8-nya nanti, nah itu akan sifatnya festival terpisah atau seperti apa, itu juga akan menjadi salah satu program yang dikaji sama pusat. Nah ini pengembangan aset dan data tadi sudah sangat banyak dijelaskan ya sama tim IT kita, Pak Yosep dan Bang Rahman, bahwa memang dibuat menjadi rumah database kita semuanya untuk menjadi aset data yang nanti bisa bermanfaat juga buat kita semuanya. Nah ini untuk pengembangan pelatih mungkin ini juga akan tidak sedikit ya terjadi trouble di daerah-daerah terkait pelatih, baik itu dari lisensinya, pengembangannya atau hal apapun, permasalahan apapun. Nah itu nanti juga bisa dikonsultasikan khusus dan langsung ke organisasi bidang pengembangan pelatih, yang dimana mungkin jangka panjangnya tujuannya besar harapan kita akan membuatkan kurikulum kepelatihan khusus AAFI. Jadi teman-teman semuanya dengan banyaknya ilmu yang didapat dari lisensi 1 AFC gitu bisa mendapatkan juga suara yang sama juga nanti ke depannya terkait kalau kurikulum AAFI-nya ada nih tambahan nilai-nilainya ini. Nah itu mungkin untuk jangka ke depannya. Nah hal-hal ini mungkin yang nanti ke depannya akan coba konsen terus dikejar oleh pengurus-pengurus pusat. Jadi mungkin nanti kita runningnya mungkin akan berbeda-beda ya Bang. Akan ada yang cepat, ada yang lambat, tapi mungkin itu akan kita kejar sama-sama. Dan nanti ketika sudah ready akan disosialisasikan kembali kepada teman-teman. Cukup. Dari Bang Sen ada tambahan Pak? Ya mungkin ada beberapa hal, mungkin ya kursus yang di luar ini kan rencananya kita akan bikin kursus yang meningkatkan itu, mungkin nanti akan diajukan dulu by Jawa Barat or by DKI or by federasi langsung. Intinya kita akan mau buat 2 nasional dan AFC planningnya. Yang kedua tadi yang saya bilang juga Kopa mungkin akan juga mulai dirancang. Kita mulai rancang juga Kopa bentukannya kayak gimana untuk mewadahi juga anggota-anggota AFI yang punya keinginan main di event yang beda lagi tapi tetap di bawah AFI. Nanti mungkin ada juga kayak gitu. Jadi kemasan-kemasannya kedepannya kita mau semuanya meningkat, pemain meningkat, pelatih meningkat, kepengurusan juga meningkat. Bagaimana juga kemarin juga ada memanage tentang bagaimana akademi bisa jadi industri, bagaimana mencari income, sudah disampaikan juga sedikit-sedikit sama narasumber dan teman-teman yang lain. Jadi saya harap futsal AAFI ini, organisasi AAFI ini ke depannya kuat secara tim, secara kekeluargaan, tapi tetap dengan ide-ide yang keluar dari setiap individu untuk kemajuan pembinaan futsal di Indonesia terutama. Itu aja mungkin. Terima kasih. Cukup mungkin dari kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Sayan, Teh Farida dan juga Bang Samsul. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke agenda penandatangan MOU antara AAFI Nasional dengan juga operator Grand Champions. Tapi sambil mempersiapkan, tadi saya sudah spill yang dari Kalimantan mau maju nggak? Oh, dipanggil aja. Abang siapa? Bang Asri sama Bang Wahyu. Oke, silakan saya undang ke depan untuk menyampaikan kesan dan harapannya di kegiatan Rakernas tahun ini. Silakan. Boleh kasih aplaus dulu dong.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Astrianto dari Koordinator Wilayah Kaltim ya. Ya, saya bukan pelatih ya. Tadi kan banyak dari pelatih. Saya bukan pelatih, bukan juga pemain, tapi saya pecinta futsal. Ya. Nah, jadi saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Kota Bontang. Kemudian kami asalnya olahraga futsal-futsalan aja antar karyawan, kemudian melihat perkembangan anak sekarang ya, kebanyakan gadgetnya nggak pernah lepas gitu ya. Kemudian dari situ kami ini membuat akademi futsal. Jadi akademi futsal di perusahaan awalnya untuk anak-anak karyawan. Kemudian saya bergabung di AAFI itu di tahun 2024. Jadi buat akademi dulu. Kemudian belum ada AAFI gitu ya. Jadi saya belum bergabung di AAFI. Kemudian diajak sama komunitas AAFI yang ada di Bontang. Jadi AAFI di Bontang itu 2019. Kemudian setelah itu vakum karena ada COVID. Jadi setahun aja. Setelah itu 2024 saya dipanggil nih, ayo gabung ke AAFI. Nah alhamdulillah dipilih jadi ketua AAFI di Kota Bontang. Kemudian baru setahun di tahun 2025 dipilih lagi jadi ketua wilayah Kaltim. Jadi berkumpul seluruh ketua-ketua regional, kemudian dipilih oleh teman-teman regional yang ada di Kaltim untuk koordinator wilayah Kaltim. Nah kemudian dari situ awal mulanya saya masuk ya di AAFI. Nah kemudian kesan-kesannya saya masuk ngikutin pertama kali di Rakernas ini itu sangat senang sekali ya. Jadi saya dapat banyak pengalaman dari teman-teman di regional lain, masalah-masalah di AAFI-nya, kemudian perkembangan AAFI, kemudian jadi banyak teman juga ya. Jadi saya senang juga jadi banyak teman, banyak pengalaman. Ternyata masalah-masalah di daerah kita itu kadang sulit banget ya, ternyata di daerah lain ada yang lebih sulit juga ternyata. Dan ide-idenya kreatif-kreatif teman-teman. Nah dari Rakernas ini banyak yang bisa saya dapatkan yang akan saya bawa nanti kemudian di Bontang, khususnya di Provinsi Kaltim ya, untuk perkembangan AAFI di Kaltim. Jadi saya masuk di koordinator wilayah 2025, kemudian alhamdulillah di tahun 2026 ini Kaltim sudah memiliki 5 regional. Kemudian target saya di tahun depan insya Allah mohon doanya mudah-mudahan bisa jadi 6 regional. Ya. Kemudian tantangan AAFI di Kaltim memang bervariasi ya. Kalau saya lihat terutama lisensi pelatih. Nah pelatih di Kaltim belum merata, nasionalnya pun belum merata. Nah alhamdulillah saya juga masuk di kepengurusan AFK ya, AFK di Kota Bontang, jadi wakil AFK Kota Bontang. Nah di tahun ini saya melalui AAFI masuk ke kepengurusan AFK supaya di Kota Bontang itu ada lisensi pelatih nasional. Alhamdulillah di tanggal 13 nanti ini, 13 Juli untuk pertama kalinya ada lisensi pelatih di Kota Bontang. Nah, karena melihat target di tahun 2028 pelatih itu harus AFC 1 ya, mohon doanya juga, mohon dukungannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana di Kaltim untuk AFC 1. Nah mungkin saya juga butuh sebenarnya link atau koneksi untuk bisa melaksanakan AFC 1 ya. Misalkan di daerah itu seperti apa jalur-jalurnya, karena yang di AFK itu saya serahkan ke teman-teman bagian kepelatihan. Jadi saya pun butuh juga koneksi-koneksi supaya bisa melaksanakan pelatihan AFC 1 di Kaltim mungkin ya, di Kaltim pada khususnya. Ya mungkin itu aja teman-teman, salam kenal buat semuanya. Kalau main ke Kaltim jangan lupa hubungin saya. Ya mungkin itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, perkenalkan saya Wahyu dari Regional Banjarmasin. Mungkin hampir sama, kesannya ya sangat luar biasa. Udah diberi fasilitas, diberi jersey, fasilitas tempat tidur, makan dan sebagainya. Aplaus lu buat API. Kesannya sangat luar biasa. API ya di Banjarmasin hampir sama, tujuannya buat wadah untuk anak-anak daerah, untuk dari daerah, untuk yang pastinya untuk Indonesia. Bagaimana bisa ada tempat selain API, menurut saya bukan sekedar turnamen, ini bentuknya liga yang panjang, ada evaluasi, banyaklah hal-hal yang didapat. Makanya saya pribadi sangat antusias untuk terus jalan dari 2019 ya Bang Didi ya. 2019 saya komitmen harus selalu ada wakil GC di Banjarmasin khususnya. Untuk tahun depan sudah ada 5 regional karena ada di 13 kabupaten. Nah, pengennya di semua kabupaten punya API untuk di Kalimantan Selatan. Ya tadi buat untuk wadah untuk khususnya Kalimantan Selatan. Itu aja sih dari saya dari Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan. Tepuk tangan lagi. Terima kasih abang-abang. Enggak, saya cuma mau ngomentarin tadi. Bang katanya kalau mau bikin level nasional sama level 1 di sana ya. Tadi saya dengarnya cuma butuh koneksi atau link, nggak butuh MC. Ya. Terus ada satu, siap ke Kalimantan? Bang Reja siap ke Kalimantan. MC bukan. Oke, jadi nanti Kalimantan siap nggak kalau kita rakernas atau munas di sana? Insya Allah Kaltim siap. Oh, Kaltim siap, luar biasa ya. Sudah siap. Selalu siap. Oke, terima kasih Bang. Sekali lagi aplaus buat rekan-rekan kita dari Kalimantan. Terima kasih sekali. MC-nya jualan mulu. Nggak apa-apa ya. Silakan untuk kembali lagi ke tempatnya. Untuk selanjutnya kita akan pada agenda penandatanganan MOU. Untuk itu izinkan saya untuk mengundang Ketua AFI Nasional Bapak Sayan Karmadi dan juga Bapak Fonda Daulika dari Maxima. Silakan kami undang untuk ada di depan. Rekan-rekan media diminta untuk bersiap untuk mengabadikan momen pendatangan MOU ini. Baik, ditahan sebentar Bapak-bapak, Bang Sayan dan juga Pak Fonda Daulika. Rekan-rekan, inilah dia penandatanganan MOU bersama Operator Grand Champions 2026. Boleh diberi aplaus?
Baik, dokumen sudah ditandatangani oleh Bapak Sayan Karmadi selaku Ketua AAFI Nasional dan juga Bapak Fonda Daulika dari PT Maxima High Technology. Rekan-rekan peserta Rakernas AAFI 2026 setelah tadi penandatangan MOU bersama dengan PT Maxima High Technology dengan operator Liga Maxima Sport Organizer. Kita akan sama-sama sekarang untuk jauh lebih mengenal apa itu PT Maxima High Technology, apa itu Maxima Sport Organizer. Untuk itu kami mengundang Bapak Fonda Daulika untuk berkenan hadir dan memaparkan, mengenalkan kita lebih jauh tentang Maxima Sport Organizer. Rekan-rekan boleh kasih sambutan yang hangat untuk Pak Fonda Daulika. Kepada Bapak Fonda Daulika kami silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta pengurus dan jajarannya. Tidak lupa juga Dewan Penasihat dan Dewan Pembina yang sudah hadir. Terima kasih. Tidak lupa juga kepada seluruh rekan-rekan peserta yang sudah hadir, baik itu dari perwakilan provinsi maupun kabupaten kota. Terima kasih. Sedikit mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fonda Daulika. Cek. Nama saya Fonda Daulika. Asal saya dari Kabupaten Kuningan. Sekarang berdomisili masih tetap di Kuningan, alhamdulillah. Di samping saya ada Kang Dani Iskandar atau Kang Dani Toleng yang biasa dikenalnya. Kebetulan beliau juga bagian dari kami sebagai penasihat kami di PT Maxima ataupun dari Maxima Sport Organizer. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan atau saya paparkan, hanya sedikit perkenalan saja apa itu Maxima, apa itu visi misi kami, apa saja yang pernah kami jalankan, kemudian apa saja sih yang akan menjadi poin-poin penting ketika kami menjalankan sebagai operator GC AAFI. Oke, mungkin yang pertama sedikit beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya, mungkin menanggapi yang tadi terkait tanggal pelaksanaan. Inputnya semua akan kami tampung. Kami tidak akan mengambil keputusan sendiri, tapi akan kita diskusikan dengan teman-teman pengurus dari nasional sehingga nanti akan ketemu titik temu yang enak, baik itu bagi kami sebagai operator karena kan akan berkaitan dengan venue dan lain sebagainya, kemudian untuk para peserta juga sehingga tidak akan bentrok dengan satu hal lainnya seperti itu. Baik. Sedikit tentang Maxima. PT Maxima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang event organizer, creative media dan sports management dengan spesialisasi pada penyelenggaraan event olahraga yang profesional, kreatif dan berstandar tinggi. Kami menghadirkan solusi terintegrasi mulai dari perencanaan acara, manajemen, pertandingan, produksi media hingga publikasi digital untuk membantu federasi, asosiasi, klub olahraga komunitas, federasi, institusi maupun perusahaan dalam menciptakan event yang berkesan dan memiliki nilai komersial yang kuat. Dengan memadukan pengalaman di lapangan kreativitas serta teknologi media modern, Maxima berkomitmen menghadirkan setiap pertandingan bukan hanya sebagai sebuah kompetisi, tetapi juga sebagai sebuah pengalaman yang mampu meningkatkan engagement peserta, penonton, sponsor, dan masyarakat luas. Visi misi kami menjadi perusahaan creative sport organizer dan media production terpercaya di Indonesia yang menghadirkan standar baru dalam penyelenggaraan event olahraga melalui inovasi, profesionalisme dan kualitas pelayanan yang baik. Menjadi mitra strategis bagi federasi, asosiasi,
komunitas, institusi dan perusahaan dalam penyelenggaraan event olahraga. Menghadirkan konsep event yang kreatif, inovatif, dan berstandar profesional, menghasilkan karya visual dan media berkualitas tinggi yang mampu meningkatkan citra sebuah event, mengoptimalkan teknologi digital dan memperluas jangkauan publikasi dan exposure, mendukung perkembangan industri olahraga Indonesia melalui layanan event dan media yang berkelanjutan. Baik, yang tadi saya sampaikan itu adalah output yang dihasilkan atas dari kerjasama, bukan hanya Maximanya sendiri, melainkan dengan eventnya itu sendiri. Jadi semua output yang tadi dihasilkan itu tidak akan tercapai kalau hanya satu pihak saja yang bekerja, hanya satu pihak saja yang memiliki andil, tapi semua output itu akan bisa terasa apabila semuanya bekerja bersama-sama. Karena di zaman yang sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi bekerja masing-masing, bekerja sendiri-sendiri, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu ke barat, itu sudah tidak akan ketemu. Dalam zaman yang sekarang ini, yang perlu kita yang sangat perlu kita lakukan adalah kolaborasi, baik itu dengan pemilik event ataupun dengan kita sebagai media dan organizer, baik itu dengan peserta sekalipun yang memiliki talenta-talentanya, baik itu dengan penonton sekalipun, kita harus bisa bekerja sama dengan penonton, karena kita tidak akan besar kalau hanya sebatas mengandalkan dengan diri kita sendiri, tapi kita perlu juga penonton sebagai bagian dari kita yang tidak bisa dipisahkan. Sedikit portofolio kami sudah menjalankan beberapa kegiatan yang sudah berlalu. Beberapa di antaranya yaitu ada Hisense Super Cup, kemudian Proton Super Cup yang sudah kita jalankan. Itu beberapa kita branding dari awal sampai akhir, bahkan pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pun kita tetap branding, sehingga kontak antara kita sebagai media kemudian dengan para penonton ataupun dengan para viewers itu tetap terjalin meskipun acaranya sudah selesai. Beberapa seperti kegiatan-kegiatan yang di Kuningan, bahkan input kegiatan untuk kompetisi itu datangnya dari penonton, bukan hanya dari panitianya saja. Jadi malah mereka yang meminta, ayo kita adain lagi gitu. Jadi mereka yang nagih, bukan kita yang kita yang minta, mereka yang nagih. Itu adalah salah satu capaian bahwasannya koneksi kami dengan penonton itu sudah sangat terjalin, sehingga output yang tadi kita harapkan bisa dimaksimalkan, seperti itu. Nah, ini Hisense Cup 2026. Ini outputnya sebetulnya bukan hanya sebatas foto saja, tapi ada video juga, ada after movie juga. Itu bisa diakses oleh teman-teman, mungkin nanti bisa dicek di Instagram kami @maxima_organizer, Maxima High Technology ataupun Maxima Media. Itu ada di Instagram. Itu beberapa hasil karya dari kami, dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, mungkin bisa dicek. Ini hanya sebatas portofolio singkat saja, nanti lebih jelasnya mungkin ketika dilaksanakan meeting-meeting selanjutnya itu bisa kita lihat seperti apa medianya. Kemudian yang kami harapkan dalam pelaksanaan nanti Grand Champion AAFI, bahwasanya kami meyakini dalam setiap pertandingan itu ada nilai. Bahwasanya nilai itu harus bisa menghasilkan bukan hanya sebatas nilai-nilai yang sifatnya komersil ataupun tidak, tapi nilai yang kami harapkan itu adalah pengalaman, kemudian data. Data ini sangat penting karena akan nanti bisa menjadi sebuah bahan untuk teman-teman pelatih ataupun siapapun itu, sehingga bisa melakukan riset dan pengembangan yang baik ke depannya.
kemudian menghasilkan media yang berkualitas, komunitas yang berkembang, peluang komersial, dan juga pembelajaran-pembelajaran lain. Kami juga ingin menyampaikan bahwasannya setiap akademi yang mengikuti Grand Champion AAFI, kami pastikan akan mendapatkan pertandingan yang berkualitas, publikasi media yang baik, dokumentasi yang profesional yang bisa diakses oleh teman-teman semua, identitas digital, database pemain, exposure sponsor. Tadi sedikit ada yang menyampaikan perlu link jaringan untuk melaksanakan, itu salah satunya dari sini. Itu bisa, teman-teman bisa mendapatkan jaringan-jaringan tersebut untuk bisa melaksanakan di masing-masing daerahnya. Networking skala nasional, jaringan di nasional sudah pasti akan berkaitan dengan yang tadi. Benchmark, edukasi, serta pengalaman nasional. Jadi akademi itu tidak akan hanya pulang membawa trofi, tapi akademi akan pulang membawa nilai, akan level up, akan upgrade. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut? Kita akan sedikit mungkin memberikan standar yang bisa dijadikan acuan. Misalnya contoh, kompetisi sudah jelas. Kemudian media, kami memberikan semua akses media sehingga teman-teman baik yang di daerah ataupun yang di wilayah bisa lebih berkembang mengakses media yang lebih luas. Kemudian tidak cuma media, pasti akan berkaitan dengan broadcasting, fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Ini membuat Grand Champion AAFI akan menjadi naik levelnya dari yang sebelumnya. Itu di tahun ini. Untuk di tahun yang selanjutnya, kita akan lakukan evaluasi lagi. Beberapa hal yang tadinya kurang baik kita akan perbaiki bersama-sama. Sehingga setiap tahun akan melahirkan pengalaman-pengalaman baru, nilai-nilai baru, sehingga teman-teman bisa merasakan manfaatnya berkelanjutan tidak hanya di tahun tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Kang Dani, silakan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, pengurus API, ketua API beserta jajaran, tamu undangan, peserta dari berbagai kota kabupaten provinsi. Menambahkan aja apa yang tadi Pak Ponda sampaikan, udah komprehensif. Mungkin saya sih akan menyajikan bahwa Grand Champion ini sangat berbeda, punya kesan yang memang sangat baik, dan bagaimana kualitas ini akan kita terus tingkatkan dari tahun ke tahun. Bismillah, besok Grand Champion API yang pertama bagi kami, mudah-mudahan lancar, sukses. Kami butuh support dari semuanya. Tadi bukan hanya kita sebagai penyelenggara operator, tapi dari teman-teman semua yang punya andil besar suksesnya Grand Champion API ini. Demikian barangkali Pak Ponda, kalau tadi udah jelas sekali bagaimana kita akan menghadirkan Grand Champion yang berbeda dari tahun kemarin, tahun sekarang, tahun besok, dan tahun berikutnya. Dan semoga kita bismillah dipercaya juga untuk 3 tahun ke depannya, kan gitu. Jadi besok itu kita melakukan Grand Champion pertama, tapi saya akan memikirkan bagaimana tahun keempat, tahun kelima Grand Champion ini. Seperti itu, saya banyak diskusi sharing dengan Pak Ketua, Bang Sayan, senior saya, bagaimana mimpi-mimpi itu bisa kita wujudkan, Ketua. Demikian teman-teman semuanya, tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Fonda Daulika dari PT Maxima High Technology dari Maxima Sport Organizer atas paparannya mengenalkan kepada kita semua profil tentang Maxima Sport Organizer
yang di Grand Champion tahun ini akan bekerja sama dengan AAV Nasional. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangannya rekan-rekan? Untuk selanjutnya kita akan sampai pada pengesahan manual liga, panduan AAV dan manual Grand Champions. Untuk itu kami mengundang Ketua AAV Nasional Bapak Sayan Karmadi untuk bersedia menempati tempat yang disiapkan, dan Ibu Farida. Dan kepada Bapak Tony Indra Gunawan kami persilakan. Bang Samsul Bahri juga silakan. Jadi Bapak Ibu hadirin peserta sudah ada di hadapan kita semua ketua, wakil ketua dan sekretaris AAV Nasional yang akan mengesahkan manual liga, panduan AAV dan manual Grand Champion. Kepada Bapak Sayan Karmadi selaku ketua AAV Nasional kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Munas kita di tahun ini luar biasa, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dengan wajah barunya AAV, wajah baru organisasi kita, dengan semuanya kita rangkul, semuanya kita gabungin, dari pengalaman, dari industrinya, dari IT-nya, semuanya kita collab. Ini mungkin saya bilang ini awal kita, kebangkitan kita akan jauh lebih lagi ke depannya. Kalau saya mimpi saya pengennya kan udah bilang tahun depan, next ke depan GC udah teman-teman datang cuma untuk main aja. Itu planning kita ke depan gitu. Jadi sekarang kita mau industrinya berjalan, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan awal ini, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi ke depan, dan sama-sama saling kuat, saling support, saling bantu. Itu aja. Mungkin dengan membaca bismillah, saya sebagai ketua, Sayan Karmadi, sebagai wakil ketua Pak Tony, sedangkan sekretaris ada Bang Samsul. Dengan ini mengesahkan seluruh hasil rapat kerja nasional AAV periode 2006-2030. Terima kasih. Itu aja. Semoga apa yang kita niatkan hari ini bisa berjalan baik ke depannya, dan yang pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, sampaikan ke teman-teman anggota bahwa kita punya mimpi baru ke depannya, biar sampai apa yang kita omongin hari ini ke bawah. Terima kasih. Itulah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta Rakernas AAV 2026, alhamdulillah rangkaian demi kegiatan kita di kegiatan hari ini dan juga kemarin sudah kita lalui bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi partisipasi dari seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali semangatnya, antusiasmenya dan juga semangatnya. Terima kasih. Pesan dari kami, semoga rekan-rekan dalam perjalanan pulang nanti diberikan kelancaran dan keselamatan. Rekan-rekan, marilah kita tutup rangkaian kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional AAV 2026 resmi ditutup. Dan kami mengundang pengurus dari AAV Nasional untuk maju ke depan dan berfoto bersama.
kami juga mengundang Dewan Pembina untuk ikut bergabung untuk berfoto bersama. Silakan teman-teman pengurus dan pembina penasehat AFI kami undang. Teman-teman hospitality boleh minta dibantu untuk set up tempatnya. Boleh dibantu rekan-rekan media untuk setting tempatnya seperti apa, dan kami juga mengundang rekan-rekan untuk berfoto bersama di depan. Ayo, muat nggak muat, kita coba maju dulu ke depan, kita foto. Silakan rekan-rekan pengurus regional dan juga pengurus wilayah kami undang untuk berfoto bersama di depan. Yuk. Pengurus pembina, rekan-rekan boleh stay dulu di situ, nanti saya panggil. Ya, pengurus dan juga pembina saya undang. Teman-teman hospitality boleh bantu di setup dulu. Ya, pengurus dan pembina sudah dipastikan? Oke, sudah sepertinya. Cukup nggak? Nah, oke. Itu. Oke. Tahan dulu. Oke, silahkan. Fotonya dari sini. Oke, berarti bergeser. Silakan. Rekan-rekan pengurus dan juga penasihat boleh di sofa, nanti sisanya peserta akan ngikut di belakangnya. Yuk semuanya kita gabung dulu. Yang di belakang boleh datang dulu ke sini biar kelihatan bagus dan penuh. Rekan-rekan dari pengurus regional dan pengurus wilayah silakan. Nah. Di bawah boleh nggak di bawah? Jangan dulu ya? Oh ketutup ya? Oke. Naik ke sini naik. Oke. Agak belum. Iya. Sebelah sini masih kosong nih, sebelah sini. Sebelah terus isi sisi sebelah kiri saya ya. Nah, oh itu benar. Good. Ide.
Buka dulu biar kelihatan Afinya. Buka dulu. Sabar, nanti juga kita pulang. Tenang. Nggak dapat. Oh, di 3. Kita bikin satu dulu, nanti kita pakai yang duduk di depan. Oke. Sekarang boleh ke sini. Ayo. Boleh. Saya juga di depan. Geser. Wih, ketemu Pak Agus. Mas MC kalangin Mas. Masuk. Bentar. Ayo. Wih, kayak bebas. Video. Oke. Video. Pada saat saya bilang pembinaan, saya bilang Afi, jawabnya pembinaan. Siap ya? Sudah? Aman? Oke. Afi pembina. Gaya bebas sudah, gaya kupu-kupu sekarang. Baik rekan-rekan, terima kasih. Sampai ketemu lagi di agenda musyawarah dan juga rakernas berikutnya. Terima kasih. Saya Reza Akbar Taufik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.